Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fahri Fadilah, di channel Suka Kimia. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya salah satu materi kimia, ya, yang akan menambah wawasan kimia kita mengenai yang namanya suatu materi. Nah, tapi sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya mohon dibantu channel saya ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen, ya. Berikan komentar terbaiknya pada channel saya ini dan berikan dukungannya, dimohonkan gitu ya. Oke, kira-kira apa sih materinya gitu ya, supaya menambah wawasan kita mengenai materi kimia, supaya nanti kita bisa menjawab soal-soal kimia yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, ya, di kesempatan kali ini Abang mau menjelaskan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, ya, apa itu elektrolit, apa itu non-elektrolit? Kita saksikan videonya ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah yang non-elektrolit dulu ya. Yang non-elektrolit ya. Non-elektrolit jadi ya. Nah, ya, non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, gitu ya. Nah, dia pengertiannya tadi apa? Larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik ya. Menghantarkan listrik. Nah, jadi kalau misalnya larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik, ciri-cirinya gimana Bang? Nah, ini ciri-cirinya ya. Karena dia nggak bisa menghantarkan listrik, dia mempunyai ciri-ciri ya. Ciri-cirinya apa Bang? Nih jadi ya, sabar ya dia. Oke ya. Jadi ciri-cirinya adalah yang pertama ya, dia tidak dapat nyala lampunya mati ya, atau dengan kata lain tidak ada nyala lampu ya, atau ketika dibuat eksperimen menggunakan yang namanya listrik dari baterai, kemudian ada kita kaitkan dengan lampu, dia tidak ada menghasilkan nyala lampu, atau nyala lampunya itu dalam kurung mati ya, mati. Kemudian apalagi deh? Ya, yang kedua ya, kalau misalnya dia non elektrolit tidak menghasilkan gelembung atau buih ya. Kemudian dia tidak mengantarkan listrik juga ya. Nah, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari ya Bang? Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu deh ya. Contohnya membikinnya deh ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu terdapat pada yang namanya senyawa organik. Apa deh? Senyawa organik. Jadi senyawa-senyawa organik ini dia rata-rata nggak bisa mengantarkan listrik. Contohnya apa Bang? Yang pertama ada yang namanya alkana. Alkana itu rumus molekulnya adalah CnH2n tambah 2.
Kemudian ada yang namanya alkena. Ya. Itu adalah CnH2n. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya alkuna. Ini adalah CnH2n kurang 2. Oke deh ya. Nah, jadi ada lagi Bang, ada yang namanya urea. Ya, urea. Sini jadinya apa, Dek? Rumus molekulnya itu adalah CO NH2 2 kali. Dan seterusnya. Oke ya. Jadi kebanyakan mereka yang non elektrolit ini adalah yang terdapat pada senyawa organik ya. Jadi itulah ya. Jadi cuman ini ya non elektrolit materinya sangat singkat ya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua yaitu larutan elektrolit jadi ya. Elektrolit ya. Elektrolit. Ya. Elektrolit ya. Elektrolit ini ya, dia mempunyai dari segi pengertiannya lah ya, larutan ya. Larutan yang dapat menghantarkan listrik ya. Listrik. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya yang namanya larutan elektrolit ini mempunyai ciri-ciri juga. Ciri-cirinya apa Bang? Kebalikan ya. Kebalikan dari yang namanya non elektrolit ya. Kebalikan dari yang namanya non elektrolit. Yang pertama ciri-cirinya ya, dia menghasilkan ya, nyala lampu. Oke. Yang kedua, dia itu menghasilkan ya, gelembung atau buih. Oke ya. Nah, ya, berdasarkan klasifikasinya, elektron ini terbagi menjadi dua, ya. Berdasarkan klasifikasi, ya, berdasarkan klasifikasinya, bahwasanya elektron ini terbagi menjadi dua, ya. Ada dia, ya, elektrolit yang kuat ya, elektrolit kuat, sedangkan lawannya adalah lemah. Oke ya. Nah, kemudian contohnya lu Bang, contohnya gampang saja ya dia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ya, larutan ya, larutan ABG ya, ABG. Apa itu? Asam, basa, garam. Oke ya. Oke, ya, sekian ya materinya mengenai elektrolit dan elektrolit. Setelah ini kita masuk ke yang namanya klasifikasi si elektrolit. Karena ada dua nih kan, kuat dan lemah. Oke? Nah, sekarang kita masuk ya deh ya ke klasifikasi yang namanya larutan elektrolit tadi. Yang pertama, kita masuk ke yang namanya elektrolit kuat ya. Elektrolit kuat ya. Jadi, abang singkat aja ya. Kuat gitu ya. Jadi kalau elektrolit kuat ini deh ya, lebih spesifiknya lagi, dia itu ya, tadi kan dia mempunyai yang namanya ciri-cirinya sebagai berikut kan. Yang pertama, ciri-cirinya itu tadi nyala lampunya ada kan. Nah, ini nyala lampunya. Nyala lampunya itu terang. Ya.
Yang kedua, ya, dia itu menghasilkan buih yang banyak, ya. Menghasilkan buihnya itu banyak. Yang ketiga, biasanya ya, dia derajat ionisasinya sama dengan 1. Apa itu, Bang? Berarti dia terionisasi sempurna. Biasanya ya, terionisasi sempurna. Oke ya. Nah, apalagi, Bang? Ya, kalau misalnya dari semua ini nggak ada lagi ya, cuman ini aja ya. Jadi kalau misalnya dia ciri-cirinya yang pertama nyala lampunya terang, buihnya banyak, ionisasinya sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena terionisasi sempurna. Oke. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya apa bikin ya? Tadi kan abang bikin udah kan, contohnya ABG. Nah, ini kita lebih spesifik lagi. Contohnya itu adalah A, B, G. Kuat ya. Kuat. Oke ya. Artinya apa, Bang? Ya, dia terdiri dari yang namanya si asam kuat, kemudian basa kuat, kemudian garam kuat. Oke. Nah, contoh dari si asam kuat itu sendiri ya. Cara ngapalnya gini Adik ya. Cara ngapalnya itu gini ya. Saya orang keempat ya. Nengok orang ketiga. I berani sekali orang keempat. Oke. Ini H2SO4, ini HNO3, HI, HBr, HCl4. Oke, itulah yang namanya asam kuat ya. Kalau basa kuat gimana, Bang? Sabar deh, ini mau Abang jelasin ya. Oke ya. Basa kuat. Ya. Libur ya. Naik kuda ya. Rabu Kamis monggo ya, sama Sri Bangor ya. Nah, ini dari si basa kuat. Apa aja tuh, Bang? LiOH, kemudian apa? NaOH, kemudian apa? KOH, RbOH, CSOH, MgOH 2 kali, kemudian CaOH 2 kali, kemudian ESROH 2 kali, kemudian ini apa? BaOH 2 kali. Gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu garam kuat. Garam kuat ini ya, gabungan dari asam kuat dan basa kuat. Biasanya apa? Biasanya bikin aja ya. Li2SO4. Kemudian apa lagi, Dik? Misalnya Ki. Kemudian apa lagi, Dik? Misalnya NaNO3. Kemudian apa lagi, Dik? Ya, seperti biasa. Apa? Garam yang sangat terkenal, NaCl. Kemudian apa lagi, Dik? Ya, KBr. Kemudian apa lagi, Dik? MgCl2. Kemudian apa lagi, Dik? BaCl2. Ya. Kemudian apa lagi? Dan seterusnya ya, gabungkan aja antara asam kuat dan basa kuat. Oke ya, selesai materi elektrolit kuat, submateri elektrolit kuat. Setelah ini kita akan memasuki yang namanya elektrolit lemah. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya non-elektrolit. Elektrolit lemah ya adik-adik ya. Oke, Abang singkat ya adik lagi ya. Lemah ya, elektrolit lemah. Oke ya adik-adik. Oke. Jadi kalau elektrolit lemah ini mempunyai ciri-ciri yang sedikit berlawanan dengan yang namanya elektrolit kuat ya. Ya.
sedikit berlawanan dengan elektrolit kuat. Oke. Yang pertama, ciri-cirinya itu ya, nyala ya. Nyala lampunya redup. Ya. Redup. Kemudian buih yang dihasilkan, buihnya sedikit. Kemudian apa lagi, Dek? Kemudian derajat ionisasinya itu lebih kecil daripada 1, lebih besar daripada 0. Kemudian apa lagi, Dek? Ya, apa? Terionisasi sebagian, ya. Terionisasi sebagian. Oke, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, Dek ya. Oke. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya adalah sama A, B, G, tapi ini lemah gitu ya. Oke, kurang panjang. Oke, lemah gitu ya. Nah, Al di sini asam lemah. Kemudian ini adalah basa lemah. Kemudian ini apa? Garam lemah. Oke ya. Kita masuk ke contoh dari si Al. Ya. Contoh dari si Al ya. Misalnya membikin ya. Contoh dari si Al membikin. Contohnya CH3COOH gitu ya. Kemudian apa lagi, Dek? Misalnya adalah H3PO4. Oke, apa lagi, Dek? H2S. Ya kan, Dek? Kemudian apa lagi, Dek? H2CO3. Apa lagi, Dek? HF. Ya. Dan seterusnya. Pokoknya dia selain daripada si asam kuat. Nah, kita masuk ke contoh dari si Bl. Apa Bl, Dek? Basa lemah. Oke ya. Contoh-contoh dari si basa lemah ini cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Oke. Yang pertama, Dek, apa, Dek? Ya. BeOH 2 kali. Kemudian apa lagi, Dek? AlOH 3 kali. BOH 3 kali. FeOH 2 kali. Kemudian apa lagi, Dek? FeOH 3 kali. Oke. Apa lagi, Dek? Apa? Ya, ZnOH 2 kali. Dan seterusnya. Pokoknya dia selain daripada si basa kuat juga ya. Kemudian kita masuk ke yang namanya garam lemah. Nah, garam lemah ini ya gabungan dari asam lemah dan basa lemah ya. Oke. Contohnya, Dek, apa, Dek? Contohnya misalnya kita bikin ya. Apa kita bikin? Apa yang nanya? Oke, kita bikin aja ya. Misalnya kita bikin Al2CO3 3 kali, ya kan? Kemudian apa lagi? FeS. Kemudian apa lagi? Apa lagi, Dek? Fe3PO4 2 kali. Apa lagi, Dek? Lanjut, Dek. Al2S3. Kemudian apa lagi, Dek? Lanjut lagi, Dek. Ya, lanjut lagi jadinya misalnya BeF
2, dan seterusnya. Oke, sekianlah materi dari subtopik elektrolit asam lemah yang juga mengakhiri materi kita secara keseluruhan mengenai larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Terima kasih atas perhatian yang adik-adik berikan. Jangan lupa ya bantu channel Abang ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen. Supaya apa? Supaya channel Abang ini lebih berkembang ke depannya. Abang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.